Bu, saya mau melakukan coaching tentang pengambilan keputusan di lembaga ini, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Selama ini kan Bu, ketika Anda menghadapi suatu kasus gitu, nah dalam jenengan mengambil keputusan itu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang pertama mungkin menentukan siapa saja yang terlibat, gitu ya Bu. Terus kita mengumpulkan data atau data yang relevan tentang kasus tadi. Dan tak lupa seharusnya memahami dulu ya Bu, kita memahami hal yang saling berhubungan kasus tadi itu. Terus Bu, untuk selama ini itu jenengan dalam mengambil suatu keputusan di sekolah jenengan itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama salah itu dan mengandung nilai kebajikan itu, apa yang jenengan lakukan? Intinya kami saling berkomunikasi kepada pihak yang terkait sebelum kami mengambil keputusan agar tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan mungkin ada apa ya kurang baik di kemudian hari ya. Terus Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur yang selama ini itu Anda lakukan? Saya mengkaji kasus tersebut, terus kami memberi pemahaman kepada pihak yang terlibat tentang kasus yang terjadi ini. Terus Bu, untuk hal-hal yang selama ini Anda anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu apa saja, Bu? Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait masalah itu. Ya. Terus Bu, untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam jenengan mengambil keputusan itu apa nih? Itu Bu, kita selalu dengan wali murid, karena dengan wali murid itu misalnya kurang paham dengan program lembaga kami. Jadi kan nggak semua wali murid itu memahami ya, iya, apa yang kita inginkan. Iya. Terus dalam menyelesaikan suatu permasalahan tadi itu, keputusan tadi itu, adakah jadwal tertentu jenengan selama ini itu? Kami melihat situasi dan kondisi. Kalau ada yang diselesaikan waktu itu, kami juga menyelesaikan itu. Tapi ada kalanya ada masalah yang melalui prosedur, kita juga melalui prosedur. Berarti tergantung situasi kondisi. Terus ini Bu, selama ini tuh ketika jenengan menyelesaikan mengambil keputusan itu, adakah seseorang dan faktor-faktor yang mempermudah Anda atau membantu Anda itu? Ada Bu. Yang pertama kami selalu bermusyawarah tentunya ya sama guru, komite, paguyuban, bahkan kalau perlu kami sama wali murid. Soalnya ini berhubungan semuanya. Iya. Terus untuk faktor-faktornya itu mungkin kami selalu bersama dari semua hal yang kita bicarakan masalah keputusan tadi, pengambilan keputusan tadi itu, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik dari kasus yang selama ini jenengan? Kita ambil mana saja ya. Karena pasti ini ya, apa yang kita lakukan itu pasti semuanya ada hikmah di baliknya semua nih. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam kita mengambil suatu keputusan itu kita tidak bisa sendiri ya Bu. Jadi ada istilahnya kita itu harus berhubungan dengan banyak orang, apalagi di lembaga bisa komite tadi, orang tua murid, paguyuban. Terus kita juga harus memahami kalau kasus-kasus yang kita lakukan itu kita pertimbangkan dari mana benar salahnya dulu ya. Terima kasih ya Bu, karena apapun itu kan kita harus saling bekerja sama.
Terima kasih banyak karena Pupul sudah meluangkan waktu buat saya untuk melakukan coaching kali ini. Mungkin di lain waktu kalau saya membutuhkan lagi, saya akan menghubungi lagi. Ngapunten karena sudah mengganggu Ibu dalam bekerja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rom. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya mau melakukan coaching dengan jenengan tentang kepala sekolah itu kan selama ini pasti melakukan suatu pengambilan keputusan gitu. Nah, dalam hal ini itu ketika jenengan sebagai kepala sekolah mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana Anda mengidentifikasikan kasus kayak itu? Nah, sebelum mengambil keputusan, kami bermusyawarah terlebih dahulu kepada pihak yang terkait dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oh, ini. Terus untuk selama ini bagaimana jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Mempertimbangkan terlebih dahulu dan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Soalnya ini berhubungan dengan orang banyak gitu. Ya. Terus langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tadi? Berbicara dengan pihak yang terkait tentang kasus tersebut dan memberi pemahaman pada pihak yang terkait itu tentang yang kasus tadi itu. Ya. Terus selama ini hal-hal yang Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan itu apa nih? bermusyawarah sebelum mengambil Keputusan keputusan. karena kan hubungan dengan orang banyak nih. Ya. Kalau melakukan suatu musyawarah mungkin bisa lebih gampang di dalam Tidak ada hal yang tidak diinginkan. Terus hal-hal yang selama ini tantangan, menurut Anda tantangan apa dalam mengambil keputusan itu menurut Anda? Nah, jadi biar tidak ada komplain dari wali murid. Dan karena ini ya penjelasan kepada wali murid. Karena kan kalau wali murid itu mempunyai pendapat berbeda-beda jadi kita harus bisa berbeda. Jadi kita harus bisa memahaminya. Terus mungkin ketika Anda melakukan pengambilan keputusan ada masalah di sekolah Anda, adakah jadwal khusus ketika ada masalah terus dengan merencanakan jadwal itu atau bagaimana? Nah, tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau misalkan hal tersebut bisa diselesaikan hari itu, ya kita selesaikan hari itu juga. Kalau misalkan masih ada pertimbangan, jadi kami masih mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Adakah seseorang yang selama ini ketika jenengan itu bimbang dalam mengambil suatu keputusan pada kasus yang jenengan alami itu? Ada. Sinten? Jadi kami sebelum mengambil keputusan kami minta bantuan kepada Dewan Guru yang ada di lembaga kami dan juga kepada komite serta di sini kan ada Pak Bilman wali murid. Jadi saya minta pertimbangannya pada Terus ketika jenengan tadi mengambil keputusan itu adakah faktor-faktor yang berpengaruh untuk mempermudah tadi jenengan mengambil keputusan itu? Jadi kami mengambil keputusan tersebut tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dipertimbangkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada komplain di kemudian hari. Mungkin dari semua hal yang telah Anda sampaikan tadi itu, mungkin ada pembelajaran yang bisa Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika di lembaga jenengan itu. Ada, jadi kami bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Betul, karena kan
yang sempurna itu cuma milik Allah. Kalau manusia cuma kita tinggal Tidak lepas berusaha dari gitu, salah. lepas dari salah nih. Waduh, terima kasih ya Bro ya, karena sudah mengganggu kegiatan jenengan hari ini. Ya, Mungkin lain waktu kalau ada yang perlu saya butuhkan, jenengan bisa dihubungi iya, lagi. saya insya Allah siap. Oke, terima kasih sudah mengganggu waktu Anda. Oke, Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami.